Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Salam Profit Indonesia. Yes, bersama saya Maurits. Seperti biasa, kita akan mengulas informasi-informasi tentang trading pada hari ini. Banyak sekali informasi yang harus trader semuanya paham dan mengerti supaya memahami pergerakan market sedang terjadi seperti kayak bagaimana. Dan setelah itu bisa melandasi untuk melakukan trading. Oke trader market yang sangat saya sayangi, yang sangat saya banggakan, dan yang sangat saya respect dan kagumi. Seperti biasa kita akan mulai mengulas, membaca. Ya, intinya kita mengulas semua informasi-informasi. Setelah itu kita akan menganalisa. Mata saya gatal lagi. Mata saya gatal. Mau dapat duit. Intinya menganalisa keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Seperti biasa trader semuanya. Saya lihat dulu judul kita hari ini apa ya. Saya lihat dulu. Oke. Saya lihat dulu. Seperti biasa trader. Hari ini kita akan membahas sebuah judul yang sangat luar biasa. Dan judul itu kita akan membahas hari ini tentang salah satu statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank. Nanti trader sendiri yang ini ya, yang trader sendiri yang menilai ini dari Gubernur Central Bank apa. Inggris kah? Euro kah? Amerika kah? Atau Gubernur Central Bank Indonesia, trader? Oke, trader. Salah satu statement yang dikeluarkan oleh seorang Gubernur Central Bank mengatakan bahwa resesi bukan hal dasar untuk mata uang euro. Ya. Nah, ini statement, ini tema hari ini ya. Sebelum kita masuk ke inti analisa teknikal kita, saya akan membicarakan sedikit tema kita pada hari ini ya. Dan dari statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank itu membuat arah pergerakan wait and see ya. Arah pergerakan wait and see di satu sisi ya. Udah saya bilang aja lah Gubernur Central Bank Euro, Christine Lagarde. Ya, setelah dia mengeluarkan statement itu kemarin, ya, arah pergerakannya benar-benar wait and see dan menunggu statement balik yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Amerika besok. Ya, nah ini dia. Dari statement dia ini membuat mata uang euro agak sedikit mengalami penguatan. Kalau kita lihat di sini trader ya. Kalau kita lihat di sini setelah statement dia ya, saya baca sedikit statement dia dulu. Nah, ini menurut Christine Lagarde ya, menurut Christine Lagarde, dia bilang bahwa ceritanya dia bersaksi ya, dia mengeluarkan statement di depan Parlemen Eropa. Dia bilang bahwa dia mengakui bahwa mereka harus memperhatikan resiko resesi. Resesi tetap terjadi dan akan terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi resesi sedang menuju ke arah sana ya. Amerika, Eropa, dan resesi ini kan kita udah tahu bahwa resesi ini resesi ini terjadi karena salah satu faktor adalah peperangan yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Nah, menurut si Christine Lagarde, dia bilang bahwa Gubernur Central Bank Euro mengatakan bahwa dia memperhatikan bahwa resiko resesi, tetap mencatat bahwa resesi bukanlah skenario dasar mereka untuk zona Eropa. Ya. Bukanlah skenario dasar mereka untuk zona euro. Nah, saat statement dia itu bahwa dia juga mengatakan statement bahwa fitur apa sebagai alat pembelian obligasi terbaru yang akan dilakukan. Nah, ini dia tidak bilang bagaimana caranya supaya bisa resesi ini bisa dilalui, atau setidaknya bisa diusahakan supaya resesi ini tidak terjadi, tidak dibilang oleh si Christine Lagarde. Tapi menurut dari kacamata saya melihat bahwa si Christine Lagarde ini sangat optimis bahwa euro bisa masuk dan bisa meninggalkan zona ini. Nah, akibat dari statement yang dikeluarkan oleh Christine Lagarde ini terjadi penguatan pada mata uang Euro USD.
dia menekan dolar, dan sampai hari ini pun juga indeks dolar Amerika tertekan. Akibat dari statement dia itu, reaksi pasar USD adalah berangsur-angsur mengalami penguatan, ya, naik sebesar 0,35%. Trader ya, naik sebesar 0,3%. Nah, sekarang kita lihat juga. Kita lihat di sini bahwa akibat statement tersebut, makanya banyak yang wait and see sambil menunggu statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, ya, Jerome Powell pada besok hari. Kita coba lihat dulu sabar, kalender ekonomi. Kita lihat di kalender ekonomi, sabar, saya coba share dulu. Saya share. Nah, ini dia. Nah, trader bisa lihat ya. Jadi ceritanya ini mereka berdua ini saling mengeluarkan jurus masing-masing dalam hal mengeluarkan statement, ya. Nah, trader bisa lihat di sini dengan jelas ya. Nah, setelah statement dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Euro kemarin ya, pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, memberikan sinyal penguatan terhadap Euro USD, ya. Nah, hal ini pasar benar-benar menunggu statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika pada hari Rabu pukul 20.30 dan dilanjutkan pada hari Kamis pukul 21.00. Nah, kalau 21.00 ini udah jelas, ini nih pasar banyak kali nih. Trader bisa lihat klaim pengangguran, ya. Ini sangat berpengaruh, trader. Sangat berpengaruh karena klaim pengangguran akan dikeluarkan pada hari Kamis, dan kalau dilihat dari statement di sini, klaim pengangguran itu agak sedikit berkurang, artinya akan memberikan dampak yang positif terhadap mata uang dolar, ya. Akan memberikan dampak yang positif terhadap mata uang dolar. Nah, ini harus dilihat oleh kita semuanya. Nah, trader dari sini trader bisa lihat ya. Nah, kalau kita melihat hasil di sini, dia berpengaruh juga terhadap gold. Berpengaruh juga terhadap gold, trader semuanya. Dia berpengaruh juga terhadap gold ya. Nah, tapi trader harus benar-benar memperhatikannya ya. Trader harus benar-benar memperhatikannya karena statement-statement ini dikeluarkan dengan maksud supaya bisa mengamankan perekonomian dari bagian masing-masing, baik itu euro maupun dari dolar ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, kita bisa lihat di sini trader ya. Lagarde menurunkan harapan untuk kenaikan suku bunga 2 kali lipat karena si Christine Lagarde dia rencananya akan menaikkan suku bunga utamanya sebesar 25 BP bulan depan. Ya. Kalau dia menaikkan suku bunga, artinya tidak tertutup kemungkinan penguatan akan terjadi terhadap euro. Ya, biasa kalau suku bunga dinaikkan ya pasti kemungkinan ada penguatan ya. Nah, ini dia trader. Oleh karena itu banyak trader market benar-benar wait and see. Oke, untuk hari ini kalau kita lihat di platform ya. Kalau kita lihat di platform trader semuanya ya, tendensi hari ini ya, waduh, saya lupa open posisi. Saya lupa open posisi. Kalau kita lihat di sini trader ya, tendensi hari ini akibat statement dia memberikan dampak yang luar biasa terhadap Euro USD, GBP USD, dan lain-lain. Nah, trader bisa lihat Euro USD statementnya akibatnya dampaknya penguatan ya. Setelah keluar statement kemarin dia mengalami penguatan ya. Dan kalau saya melihat penguatan ini akan berlanjut terus sampai mungkin besok agak sedikit naik, baru kita akan lihat setelah statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Nah, ini GBP USD. Begitupun juga Euro USD. Trader bisa lihat dia naik ya. Ya. Ini sangat luar biasa, trader. Trader bisa lihat dia naik ya. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya. Nah, jadi para trader terutama yang daily trader ya, bisa jadikan informasi-informasi yang saya berikan ini sebagai masukan dalam mengambil posisi. Barusan saya sedikit kesal karena terlambat saya mempersiapkan materi, padahal saya udah siap, saya menggunakan Fibonacci, siap-siap open posisi buy ya, karena dia udah masuk di golden boy ya.
Ya saya terlambat lagi, udah naik, udah tinggi banget, tapi udahlah nggak apa-apa lah. Sekarang saya tunggu dia turun lagi, baru setelah itu saya coba open posisi satu kali lagi. Ya, oke. Jadi gitu ya trader ya. Dari sini kita bisa, saya memberikan sedikit masukan buat para trader supaya para trader semuanya wanti-wanti ya, wanti-wanti, dan para trader harus paham pergerakan pasar ke depan ke depan seperti kayak gimana ya. Ini yang harus trader lihat ya. Ini yang harus trader lihat. Oke. Bapak Ibu semuanya, trader market, trader Indonesia ya. Sekarang ini kita udah tema yang hari ini yang saya mau bahas setelah saya sampaikan. Sekarang saatnya kita masuk di analis harian kita pada hari ini. Kita masuk analis harian kita. Ini analisa kita. Trader, seperti biasa kita masuk dari analis harian kita hari ini, dan kita selalu mulai dari euro, angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar berjuang untuk memperpanjang rebound pada hari Senin di sesi Asia. Mode korektif dolar Amerika tetap utuh di tengah sentimen yang membaik, serta Lagarde menurunkan harapan untuk menaikkan suku bunga 2 kali lipat pada bulan Juni. Tadi saya sudah bahas. Ya. Tadi saya sudah bahas. Kalau dia menaikkan suku bunga, tidak tertutup kemungkinan akan menekan dolar, dan mata uang euro USD punya kemungkinan bisa terbang lagi, memberikan kekuatan terhadap dolar. Oleh karena itu, statement juga akan dikeluarin oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Jadi intinya ini mereka berdua ini terjadi peperangan statement supaya bisa win-win solution, menekan mata uang masing-masing ya. Oke. Trader, kita langsung masuk ke platform. Nah, kita langsung masuk ke platform. Saya coba langsung masuk aja ke platform ya trader ya. Nah, ini dia platform. Nah, Bapak Ibu semuanya, trader market, trader Indonesia yang saya sangat hormati. Saya udah ulang sekali lagi bahwa tendensi hari ini adalah bullish sangat kuat ya. Nah, ini waduh, harusnya ini saya salah ini tadi. Waduh, terlambat saya. Ini trader bisa lihat ya. Trader bisa lihat. Nah, ini dia udah naik nih. Dia udah menuju sampai di titik paling tertinggi ya. Dari rentang harian saya itu di 1.0507 sampai 1.55418 ya. Nih, tadi kalau menurut saya dia masih akan naik lagi. Tapi kalau saya sebagai seorang trader ya, saya lebih senang menggunakan, nah ini dia ya. Nah, kalau saya sebagai seorang trader, contohnya di sinilah, saya lebih senang menggunakan, nah ini golden boy ini ya. Dia udah ini nih ya, ini golden boy ya. Ini saya kasih sedikit masukan buat para trader. Dan saya terlambat sih, harusnya tadi dia udah masuk, dia udah turun sampai di sini satu candle ini, saya udah siap-siap untuk buy. Tapi saya terlambat menyiapkan acara ini. Padahal kalau saya terlambat pasang pending order di sini. Padahal kalau saya udah pasang pending order, saya udah profit nih, udah luar biasa profit nih. Nah, trader yang harus trader lihat adalah dia akan bergerak di zona ini ya trader ya. Nah, ini dia. Nah, dia akan bergerak di zona ini. Nah, ya, turun ke bawah. Nah, apa yang harus dilakukan trader? Karena saya udah terlambat, saya udah nggak trading lagi trader. Nanti saya menunggu dia sampai di level di sini, ya. Dia balik arah sekali lagi ke sini, ya. Baru saya akan mengambil posisi open lagi. Kenapa? Karena tendensi harian ini adalah buy. Karena tendensi harian adalah bullish ya, saya tunggu aja dia turun lagi ya, saya tetap dia akan kemungkinan besar dia akan bullish terus, jadi saya ambil aja bullish terus. Jadi kita main logika aja. Kalau tendensinya bullish ya kita trading pas saat bullish karena kekuatannya sangat kuat di situ. Oleh karena itu apabila saya menggunakan Fibonacci, ini saya udah terlambat di sini nih, padahal dia udah masuk di golden boy di sini. Kalau udah sampai golden boy sini kan dia pasti akan naik. Aduh, tapi udahlah, nggak apa-apa lah. Jadi karena saya udah terlambat di sini, saya tidak memaksakan kehendak, karena menurut saya setelah ini dia akan sedikit koreksi lagi dulu. Dia masuk lagi ke 61 atau 50 atau 38. Kalau dia udah masuk tembus di sini, dia balik arah lagi, baru saya open posisi. Begitupun juga trader semuanya. Jadi trading yang baik dan benar adalah menunggu. The art of trading adalah bagaimana cara kita menunggu momen yang tepat untuk kita masuk dan kita menunggu momen yang tepat untuk kita keluar. This is the art of trading. Yes. Oke trader semuanya. Sekarang kita lanjut ya ke
ke pound sterling, angkel saham dolar. Bagaimanakah pound sterling, angkel saham dolar, trader semuanya? Nah, ini untuk pound sterling, angkel saham dolar, trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pound sterling, angkel saham dolar, GBP tetap mengarah ke 1.2300, tetapi pembeli menarik nafas. Harus punya nafas yang panjang juga ini. GBP sedang berusaha untuk membangun pemulihan hari sebelumnya karena pembeli tetap melihat penghalang di 1.2300 ya, di tengah sentimen pasar yang masih tetap optimis. Pound sterling terus mendapatkan dukungan dari komentar hawkish dan pembuat kebijakan Bank of England, Catherine Zeta-Jones. Dia mengatakan bahwa pound yang lemah membuat kasus ini menaikkan suku bunga yang besar ya. Jadi perlu menaikkan suku bunga supaya dia gerek dia naik lagi. Yes. Kita sekarang masuk ke platform trader. Nah, ini dia. Bapak Ibu semuanya bisa lihat di sini ya. Sangat luar biasa tendensi hari ini adalah bullish. Dan kalau kita lihat di time frame lebih pendek lagi udah sangat jelas trader dia udah keluar dari sini ya. Nah, kalau menurut ini trader bisa lihat ya. Ini adalah dia udah keluar ya. Nah, kalau saya seperti kayak gini saya tidak akan trading lagi. Saya akan menunggu serangan balik mendadak. Karena setelah ini, trader bisa lihat ya, RSI udah menuju 70, ya, stochastic udah menuju ke 80. Jadi seperti kayak gini, saya tunggu serangan balik mendadak aja trader. Mungkin saya akan tunggu di posisi sini, baru saya akan open posisi, ya, balik. Dengan tujuan saya itu sudah sangat jelas, tujuan saya itu akan lebih banyak ke sini. Nah, ini dia tujuan saya. Nah, itu dia. Jadi, trader harus lihat dengan seksama analisa trading semuanya. Ya. Nah, atau kalau saya tidak ini, saya tunggu dia balik lagi ke bawah, baru nanti saya trading lagi buy. Karena tendensi harian kita pada hari ini lebih banyak ke buy. Jadi, apabila kita open posisi buy, dia mempunyai peluang yang lebih besar daripada kita mengambil risiko dia sell. Prinsipnya sama aja, tapi alangkah baiknya kita satu jalur, satu komando 86 ya. Kalau dia buy tren besar, artinya tren kecil pun juga kita ambil buy. Itu aja kalau saya logikanya seperti kayak gitu. Makanya tadi kan saya bilang saya menggunakan Fibonacci. Ya, saya menggunakan anggaplah saya di sinilah menggunakan Fibonacci ya. Nah, trader bisa lihat di sini saya menggunakan Fibonacci. Nah, ini kan udah kelihatan kan trader kan. Nah, sorry trader. Wah. Bless you. Nah, dari sini kita udah bisa lihat ya trader ya. Nah, arah pergerakannya sampai di mana? Oke, selanjutnya trader, kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Nah, trader semuanya. Untuk gold hari ini, nah gold ini lagi sadis ini sebenarnya gold. Trader untuk gold hari ini, kita bisa lihat bahwa harga emas mengambil tawaran beli untuk menyegarkan tertinggi intraday membalikan penurunan awal minggu ini. Tapi keadaan yang terbalik udah selesai. Emasnya udah turun. Kalau berita ini saya keluarin 1 jam 2 jam sebelumnya ya habis. Karena hari ini emas udah barusan aja emas turun. Nah, setelah itu trader kita bisa lihat bahwa harga emas tetap menguat di sekitaran 1843 karena para pembeli pendukung pelemahan berkelanjutan dolar Amerika selama sesi Asia yang lesu pada hari Selasa. Yang juga menopang kenaikan logam kuning ini adalah hasil optimis dari saham berjangka Amerika dan persiapan pasar tentang statement yang akan dikeluarkan The Fed, Gubernur Central Bank Amerika Jerome Powell pada hari Rabu pukul 20.00. Harus diingat. Nah, ini dia. Makanya tadi waktu judul tema hari ini pun juga saya udah bahas kan, udah bahas tadi saya. Nah, oke, selanjutnya kita lihat trader, kita lihat di platform. Nah, ini dia gold. Tendensi harian kita pada hari ini trader. Nah, bisa lihat trader ya. Tendensi harian kita pada hari ini, waduh, mana lagi nih? Nah, ini dia. Oke. Nah, trader bisa lihat tendensinya seperti kayak gini. Ya. Agak menurun. Padahal tadi pagi dia menguat, tapi setelah dia menurun ya. Nah, kalau kita lihat juga ya tendensinya agak menurun. Kita lihat lebih rendah lagi. Lebih rendah. Nah, dia udah, kalau menurut saya dia udah siap-siap balik arah ini. Ya. Oleh karena itu trader bisa mengambil posisi di saat terjadi pembalikan arah. Apakah yang harus dilakukan? Ya mungkin trader bisa mengambil posisi dengan tujuan akhirnya di sekitar sini. 1837 adalah tujuan akhir apabila dia terjadi pembalikan arah.
Nah, ini dia ya. Nanti mungkin trader bisa ngambil posisinya di sini. Misalnya menggunakan pending order ya, buy stop, dengan tujuannya trader bisa dapat sampai di sini ya. Nah, 1838 Nah, ini dia. Jadi trader ya lihat-lihat aja arah-arah sini. Kalau menurut saya setelah ini ya, kalaupun dia turun, oke, dia akan mencobalah sampai ke 1830, tapi menurut saya kalau seperti kayak gini peluang besar dia udah akan balik arah ya. Dan tujuan dia berikutnya adalah di 1838. Itu adalah tujuan yang akan dicapai oleh si gold. Oke, selanjutnya trader kita akan masuk ke Bitcoin, tapi sebelumnya kita lihat dulu informasi Bitcoin. Bagaimanakah informasi Bitcoin sekarang? Kripto. Trader bisa lihat di sini dengan jelas informasi kripto adalah harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas terpantau alami pergerakan harga yang beragam ya. Pada prinsipnya, trader kalau lihat di sini, harga Bitcoin hari ini menguat tipis 0,05% ya. Dan kalau kita lihat dia udah sampai di level 20.331. Nah, saya akan mengulas sedikit dulu ya. Saya mengulas sedikit dulu tentang tulisan saya di investing ya. Nah, ini mana dia? Nah, ini dia. Kemarin saya menulis di investing. Kalau trader ada waktu dan kesempatan, mungkin trader bisa baca juga ya. Nah, trader bisa lihat salah satu tulisan saya di investing. Nggak kelihatan ya. Oke, wah belum kelihatan nih tulisan saya di investing. Sabar trader. Nah, ini dia. Nah, ini tulisan saya di investing. Saya balik dulu. Nah, ini dia. Trader bisa lihat, ini salah satu tulisan saya di investing. Kemarin ya saya mengatakan bahwa kemungkinan besar, tidak tertutup kemungkinan besar, dia ini seperti roller coaster, tapi dia akan naik menuju ke 22.000. Ya. Nah, dan sekarang ya dia arah menuju ke sana. Kalau trader membaca analisa saya menulis apabila dia sudah sampai ke 21, berarti dia akan meneruskan perjuangan ini sampai ke 22, yang merupakan nilai tertinggi dalam minggu ini. Itu adalah analisa saya. Saya menganalisa dari 18.000 sampai 22 ya. Nanti kalau trader ada kesempatan silakan baca juga analisa saya di investing ya. Ini trader bisa lihat di sini ya tulisan saya ya. Oke, kita lanjut sekarang, kita coba balik dulu ke platform. Kita balik ke platform, trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa sekarang kita lihat ke Bitcoin. Nah, saya bisa lihat ya, 18.000 dia sempat tembus, setelah itu dia naik lagi ke atas kan. Dan saya bisa bilang bahwa ini adalah titik awal pergerakan Bitcoin. Titik awal. Saya bisa bukan memastikan sih, kalau memastikan kesannya gimana, tapi saya bisa memprediksikan bahwa dia akan naik terus sampai 22.000. Dengan tujuannya itu adalah sampai di 25.000 di sini. 25 lah, 25.823. Trader kalau lihat aja nih tendensinya seperti kayak gini ya. Dia udah mulai naik. Ini udah mulai pergerakan naik, dan kalau saya lihat RSI juga pelan namun pasti akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu tujuan dari mata uang ini menurut analisa saya ya, dia akan mencoba naik minimal sampai di 25 yang tadi. Nah, ini dia. Minimal sampai di 25 di sini trader. Nah, tapi untuk hari ini dia udah benar-benar naik ya, jadi udah bisa lah ya. Nah, trader bisa lihat ya. Trader bisa lihat untuk hari ini, kalaupun dia turun ya, yang paling terendah dia udah naik, udah melewati. Kalaupun dia turun, jadi sekarang Bitcoin ini udah tergantung dari dolar juga sebenarnya. Nah, kalau dia pun turun, nah palingan dia sampai 20.500. Itu adalah titik yang bisa dicapai oleh mata uang aset mata uang digital ini ya. Oke, trader semuanya, selanjutnya apa lagi trader hari ini? Selanjutnya saya membawakan adalah di kalender ekonomi. Trader, untuk kalender ekonomi hari ini bisa dilihat dengan jelas bahwa kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan dengan seksama. Nanti pada pukul 21.00 penjualan rumah lama ya mengalami penurunan dari 5,61 M ya sampai 5,39 M. Harus dilihat oleh para trader sebagai acuan terhadap pergerakan mata uang ini ya.
harap dilihat dengan seksama oleh para trader semuanya. Oke, selanjutnya trader kita udah selesai ya. Nah, selanjutnya saya memberikan sedikit informasi aja buat para trader semuanya. Trader yang sangat saya hormati. Ya. Ini adalah website kami, Amarket. Kami adalah broker internasional. Sudah 15 tahun kita beraksi di dalam dunia trading ya. Kita tidak kalah dengan broker yang lainnya. Kita sangat luar biasa di luar. Kita baru saja masuk di pasar Indonesia dan kami berharap kita bisa sukses di pasar Indonesia. Oleh karena itu kami memberikan yang terbaik buat para trader Indonesia. Analisa harian selalu ada, webinar mingguan selalu ada. Silakan subscribe channel YouTube kami, Amarket Indonesia. Subscribe channel Telegram kami, semuanya ada dengan jelas lengkap di deskripsi YouTube ini. Silakan ya. Silakan trader lihat supaya bisa menjadi acuan ya. Kita punya 4 akun yang sangat luar biasa dengan deposit minimal $10. Kita siap melayani para trader semuanya. Oke, Bapak Ibu. Demikianlah ya. Demikianlah Bapak Ibu semuanya analisa harian kita pada hari ini. Kita telah membahas dengan jelas, lengkap, terpercaya, akurat yang saya sampaikan, saya bawakan untuk para trader Indonesia. Trader Amarket. Akhir kata saya mengundurkan diri. Sukses selalu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.